Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan Lagar Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan membahas kembali tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Iris, Master Klinci, Knight, Ciel, dan Akatsuki berhasil melenyapkan beberapa komandan dari alien Dragonia. Dan di saat itu, kita juga diperlihatkan kalau Knight berhasil masuk dalam wujud aslinya sebagai Black Fenrir. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berada dalam peperangan luar angkasa itu. Saat itu, baik Odys dan Mer sangat terkejut ketika melihat wujud Black Fenrir dari Knight. Tapi, mereka pun sedikit heran kenapa wujud Black Fenrir itu tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Mendengarkan hal itu, Oma pun menjawab nih, kalau memang kebangkitan dari Knight itu hanyalah sementara saja, karena tubuh kecilnya itu masih belum bisa menahan beban kekuatannya sendiri. Namun memang, Oma sendiri mengakui kalau wujud asli dari Knight bisa membuatnya menjadi merinding. Jadi memang ras Black Fenrir yang bisa menyaingi kekuatan dari Genesis Dragon itu bukanlah julukan semata saja. Di sini Odys pun sangat setuju dengan pendapat dari Oma itu. Dia telah memperkirakan kalau Knight bisa mempertahankan wujud itu dengan waktu yang lama, maka peperangan ini bisa selesai dalam waktu sekejap saja. Meski begitu, Iris dan Master Klinci juga sudah bekerja sangat keras. Jadi beban mereka dalam peperangan ini juga sedikit berkurang. Namun hal itu masih belum menyelesaikan perang kali ini sama sekali. Pesawat Dragonia yang menyerang semakin bertambah. Mendengarkan hal itu, Ruri dan Ril yang melindungi pesawat Mer dengan bariernya pun berkata nih, kalau sepertinya master mereka juga harus berjuang seperti Iris dan Master Klinci. Mendengar keluhan itu, Odys pun langsung berkata nih, kalau dalam pesawat ini, dia juga sudah berusaha menghajar para pengobom dari para alien Dragonia itu. Tapi di sini Ruri dan Ril pun terus bertanya apakah Odys itu bisa melakukan hal yang dilakukan sama Iris dan Master Klinci atau enggak nih. Nah, nampaknya Odys itu udah nggak kuat lagi mendengar ocehan dari kedua muridnya itu. Maka dari itulah, Odys pun langsung berkata kalau dia akan menunjukkan kebolehannya kepada mereka semua. Di sini, ia pun menitipkan perlindungan pesawat luar angkasa ini kepada Yuti yang berada di atas pesawat Mer. Karena memang waktu itu, Yuti sedang menembak jatuh para pengobom dari alien Dragonia juga. Nah, saat itu Odys pun mengeluarkan sihir terbaiknya yang bernama Destruction Magic. Pada awalnya, sebuah bola sihir raksasa pun tercipta. Tapi lama-kelamaan, bola sihir itu langsung menyusut seperti bola basket. Setelah menjadi bola sihir yang kecil, Odys pun mengarahkan sihirnya kepada kumpulan pesawat dari para alien Dragonia itu. Kemudian bola sihir itu pun langsung meledak bak sebuah nuklir. Bahkan kekuatan ledakannya itu membuat pesawat dari Mer menjadi terguncang hebat. Nah, ledakan itu juga hampir mengenai Master Klinci dan Iris nih. Jadi di sini mereka pun langsung protes kepada Odys melalui telepatinya. Mendengarkan keluhan itu, Odys pun menjawab, kalau toh Master Klinci dan Iris juga nggak apa-apa kan? Jadi dia itu nggak bisa disalahkan. Nah sayangnya, setelah mengeluarkan sihir itu, Odys pun harus tumbang nih. Jadi Mer pun memberitahu Ruri dan Ril untuk menempatkan Odys di kasur dalam pesawatnya saja. Panel cerita pun berpindah kepada pertarungan Yuya dengan Dread. Di sini nampaknya Dread itu sudah sangat kewalahan ketika berhadapan dengan Yuya. Bahkan badannya sudah dipenuhi oleh beberapa luka fatal. Ia pun tidak percaya kalau saat pertarungan keduanya ini, dia itu malah kalah telak dari Yuya. Sebelumnya, mereka itu terlihat sangat imbang di pertarungan pertama. Nah, Yuya itu bisa dengan mudah untuk mengalahkan Dread dikarenakan skill evil dan holy creation-nya yang diberikan oleh Argina kepada dirinya nih. Bahkan, Kuro yang ada di dalam dirinya Yuya juga berkata kalau dirinya sangat senang sekarang ini karena Yuya bisa mengendalikan kekuatan evil dan holy-nya lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun begitu, Dread nampak gak menyerah untuk melawan Yuya nih. Di sini mereka berdua pun saling beradu serangan terakhir. Dan Yuya mengeluarkan skill yang bernama True Divine Piercing dan membuat sayatan tombak yang lebih kuat daripada tombak milik Holy Spear. Saat terkena serangan itu, Dread pun langsung jatuh tak berdaya. Dan pada akhirnya, Dread pun berhasil dikalahkan sama Yuya sepenuhnya nih. Setelah duel itu selesai, Iris dan Master Klinci pun langsung menghampiri Yuya nih. Di sini Iris pun nampak sangat khawatir dengan Yuya. Tapi Master Klinci pun berkata kalau nampaknya Iris itu terlalu khawatir kepada Yuya. Sekarang ini Yuya sudah semakin kuat, maka dari itu gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun pada saat itu ada sebuah suara yang bergema di sana. Suara itu menyayangkan kalau Dread dan para komandan alien Dragonia yang lain
telah dikalahkan sama pihak musuh. Padahal mereka adalah ras terkuat yang ada di alam semesta ini. Tapi kenapa mereka itu bisa kalah? Nah, seraya dengan suara itu, sebuah tekanan gravitasi luar biasa pun langsung menyerang Yuya, Iris, dan Master Kelinci nih. Tekanan ini sangat mirip dengan tekanan yang diberikan sama Oma ketika dirinya sedang marah. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Kaori dan Kasumi dalam bumi. Saat itu nampaknya Kaori sedang membantu Kasumi untuk mengerjakan PR miliknya nih. Di sela itu, Kaori nggak sengaja menyebutkan nama Yuya kepada Kasumi. Jadi di sini Kasumi pun penasaran dengan sosok Yuya yang dibicarakan kakaknya itu. Mendengarkan hal itu, Kaori pun berkata kalau dulu dia pernah diselamatkan Yuya saat diganggu sama beberapa preman dalam gang sempit. Orang-orang di sana berpura-pura tidak melihat Kaori sedang diganggu sama preman, tapi Yuya dengan gagah berani menolongnya. Setelah mendengarkan cerita itu, Kasumi pun jadi sadar nih, kalau nampaknya kakaknya ini suka sama Yuya. Ia pun menyeringai karena hal itu nih. Dia juga merasa kalau liburannya dalam Jepang kali ini akan jauh lebih menarik mulai dari sekarang. Ya nampaknya Kasumi itu ingin mengerjai dan mengejek Kaori karena sudah kasmaran sama cowok nih. Panel cerita pun berpindah lagi kepada Yuya, Iris, dan Master Kelinci. Nah, ternyata yang membuat tekanan gravitasi kepada mereka bertiga adalah raja dari alien Dragonia yang marah karena pasukannya dihancurkan. Dia bernama Draco 3. Bisa dikatakan kalau Draco 3 berada di level yang sangat berbeda dari para alien Dragonia yang lain ataupun para komandannya. Dia memiliki kemampuan mengendalikan gravitasi yang dapat membuat Yuya dan yang lainnya itu kesusahan untuk melawannya. Ditambah lagi dengan meriam yang dilancarkan oleh pesawat dari Draco 3 itu membuat suasana menjadi semakin kacau. Bahkan, kekuatan ledakan meriamnya itu setara dengan skill Heavenly Slash milik Iris. Nah, di saat situasi terdesak itu tiba-tiba aja, gelang warisan Sage yang dipakai sama Yuya itu bersinar. Dan gregetnya teman-teman, gelang itu bisa mensummon sebuah golem yang mirip seperti robot dalam bumi, ataupun Gundam lah bisa dibilang. Ingat, Sage pernah berkata kalau dalam gelang itu tersegel kekuatan yang sama dengan konsep kekuatan dalam bumi. Itu artinya ketika Xenovis itu sedang melihat-lihat bumi, dia itu melihat sebuah robot dalam bumi itu, ataupun ya Gundam gitulah. Maka dari itulah dia membuat konsep golem yang tersegel dalam gelang itu mirip seperti sebuah robot dalam bumi. Uniknya nih, Yuya juga bisa masuk ke dalam golem itu dan menggerakkan pergerakan dari sang golem dengan gerak tubuhnya sendiri. Jadi ketika Yuya itu menendang pesawat Dragonia dari dalam golem itu, maka secara otomatis golem itu juga mengikuti gerakan dari Yuya itu. Di sini, Draco 3 pun tidak percaya kalau Yuya bisa memanggil golem seperti itu. Dia menyebut kalau golemnya Yuya itu adalah sebuah raksasa agung. Tentu aja karena plot twist yang sangat membanggakan ini, membuat Draco 3 tidak berdaya di hadapan Yuya. Dengan sangat mudah, golem milik Yuya itu bisa memporak-porandakan pesawat dari Draco 3 dan membunuhnya di tempat. Nah, setelah mengalahkan Draco 3, Yuya dan yang lainnya itu tidak mendapatkan ucapan terima kasih apapun dari para alien planet Amel, teman-teman. Mereka itu bahkan dicurigai sebagai musuh ketiga. Tapi Nimel pun berhasil meyakinkan para alien planet Amel, terutama ayahnya yang bernama Mar, dengan berkata kalau Yuya dan yang lainnya adalah teman mereka. Setelah dijelaskan hal seperti itu, para alien Amel itu langsung merubah sikap mereka dan malah ramah kepada Yuya dan yang lainnya. Di sini bahkan, mereka itu menganggap kalau Yuya adalah utusan dari raksasa agung. Karena memang, waktu dulu ada seorang yang mensummon raksasa agung juga dan membantu bangsa mereka untuk berperang melawan Dragonia juga. Mendengarkan hal itu, Yuya dan Oma pun yakin nih, kalau yang dimaksudkan sama Mar itu pastilah Xenovis. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tersebut. Toh yang menciptakan golem ini juga adalah Xenovis. Nah, di sini Mar pun meminta Yuya untuk tinggal di planet Amel saja nih. Bahkan untuk menyambut Yuya, mereka itu akan membuat sebuah festival penyambutan yang berlangsung selama 10 tahun, teman-teman. Tentu aja, Yuya pun sangat terkejut dengan hal itu. Pasalnya festival seperti apa yang bisa berlangsung selama 10 tahun gitu. Nggak capek apa mereka tuh? Lagi pula Yuya juga tidak mungkin bisa tinggal dalam planet ini, karena masih banyak yang harus dia lakukan, termasuk juga menjemput Mai untuk pulang ke bumi. Kalau Yuya tinggal di sini, ya Mai nggak pulang-pulang gitu. Di sini Mary juga berusaha untuk berbicara empat mata kepada ayahnya dan membiarkan Yuya itu pergi. Lagi pula mereka juga sudah terbebas dari perang dengan Dragonia dan mendapatkan cetak biru dari senjata mereka lagi. Jadi mereka itu udah terlepas dari bahaya gitu.
Tapi nampaknya Mar itu masih belum puas dengan hal tersebut. Jadi ia pun memberikan sebuah syarat kepada Mer nih untuk membiarkan Yuya pulang. Yaitu, Mer itu harus mendekatkan diri dengan Yuya lalu mendapatkan keturunan dari Yuya. Dengan begitu walaupun Yuya mati karena usia, keturunannya itu masih bisa terus tetap hidup dalam planet Amel nantinya. Yaps, syarat yang membagongkan lagi. Dan syarat ini membuat pipi Mer jadi memerah nih. Tapi dia itu bersedia untuk melakukannya. Karena kalau nggak bersedia ya Yuya nggak bisa pulang gitu. Jadi saat itu, Mer pun mengantarkan Yuya dan yang lainnya untuk pulang ke bumi lagi nih. Setelah sampai di bumi, Iris, Master Kelinci, Odis, Ruri, dan Riel juga pamit kepada Yuya karena memang mereka itu harus kembali ke Isekai. Di mana Iris dan Master Kelinci juga masih harus memburu para evil beast yang masih tersisa gitu. Sedangkan Odis, Ruri, dan Riel akan kembali ke Sky Mountain. Di saat itu, hanya tersisa Yuya dan Mer saja. Mer pun sangat berterima kasih kepada Yuya nih, karena sudah membantunya selama ini. Sekarang, dia akan pamit kepada Yuya. Namun Mer pun tanya apakah nggak apa-apa jika dia itu sering mampir ke bumi. Mendengarkan hal itu, Yuya pun dengan polos mengiyakannya. Lagi pula, dia juga nggak keberatan dengan keberadaan dari Mer sendiri dalam bumi. Ketika mendengarkan hal itu, entah kenapa, pipi Mer pun menjadi memerah lagi teman-teman. Ya mungkin dia itu keinget dengan syarat itu. Lalu ia pun mengoperasikan pesawatnya untuk pergi dari sana. Nah, gregetnya saat Yuya itu masuk kembali ke sekolah keesokan harinya, Yuya pun dikejutkan dengan perkataan Kaori kalau dirinya sedang mengurus kepindahan dari seorang murid baru dalam akademi mereka nih. Murid itu adalah seorang gadis dengan rambut biru panjang yang sangat indah. Yaps, murid itu adalah Mer sendiri teman-teman. Entah apa yang dilakukan sama Mer dengan teknologinya itu, dia itu bisa masuk ke dalam Akademi Osei. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.